Ini soal efisiensi anggaran pemerintah yang memang saat ini sedang menjadi perbincangan, di mana, hal ini juga turut dikritisi oleh, ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi Mahfud, memiliki pendapatnya sendiri, terkait keputusan efisiensi anggaran, pemerintah yang masih hangat diperbincangkan belakangan ini. Dia juga turut menyeret nama kampus sebagai pihak yang harus kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mmm, Seperti diberitakan memang pemerintah akan melakukan efisiensi di tubuh kementerian dan juga lembaga demi memprioritaskan anggaran ke depan. Dan sejumlah kementerian misalnya, mendapat pemotongan anggaran operasional Tribuners, dan Mahfud MD yang ditanya perihal sikap dan juga kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran ini, memberikan responsnya sebagai akademisi. Jadi Mahfud mengatakan kalau dirinya menjadi bagian yang tidak, mempersoalkan hal tersebut karena, efisiensi anggaran adalah bagian dari program pemerintah begitu. Namun Mahfud ini berpesan agar dunia perguruan tinggi harus mengemban tugas sejarah yaitu menjaga republik ini sebaik-baiknya begitu. Jadi, dia memberikan catatan bahwa sejauh tidak melanggar konstitusi, maka efisiensi anggaran ini tidak perlu dipermasalahkan. Tapi menurut Mahfud, kampus juga memiliki peran dan tugas sejarah untuk membangun peradaban. Sehingga, seharusnya peran kampus ini tidak boleh katalis, nihilis, dan skeptis radikal, yakni di mana tiap ada permasalahan selalu dipersoalkan dan ditanyakan dasarnya, begitu. Kemudian Mahfud juga menyebut bahwa kalau kampus ini sebaiknya memiliki peran seperti dahulu yang memiliki tugas sejarah kampus sebagai tempat membangun peradaban dalam rangka persatuan Republik Indonesia. Kemudian perihal rekrutmen staf khusus menteri yang baru-baru ini juga menjadi sorotan, Mahfud MD kembali sependapat di mana baginya penambahan staf sus di tengah program efisiensi ya tidak perlu dipermasalahkan begitu. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa Presiden Prabowo ini menyebut efisiensi anggaran akan dilakukan sebanyak 3 kali, di mana Prabowo mengungkapkan pemangkasan anggaran tahap pertama sebesar 300 triliun rupiah, sementara tahap kedua yaitu 308 triliun rupiah. Kemudian Prabowo menjelaskan bahwa Kementerian BUMN ini memperoleh dividen sebesar 300 triliun rupiah, lalu 100 triliun rupiah dari dividen tersebut akan dialokasikan ke Kementerian BUMN untuk investasi kembali. Dan sisanya yaitu 200 triliun rupiah nantinya akan dihemat sehingga jika ditotal maka efisiensi tahap pertama hingga ketiga yaitu sebesar 750 triliun rupiah. Dan Prabowo menjelaskan anggaran yang dipangkas ini digunakan untuk program unggulannya yaitu makan bergizi gratis. Di mana katanya dia akan menggunakan 24 triliun rupiah untuk makan bergizi gratis yang diambil dari 3 tahapan pemangkasan tersebut. Dan selain itu, Prabowo juga mengungkapkan anggaran yang dihemat akan diserahkan ke Badan Pengelola Investasi yaitu Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Jadi Danantara akan diluncurkan secara resmi oleh Prabowo pada 24 Februari 2025 mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.